Rasulullah SAW menggambarkan tentang janji Allah Subhanahu wa taala, surga bagi orang-orang yang berjuang, surga bagi orang-orang yang beriman. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Ketahuilah bahwasanya perniagaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Artinya seorang mukmin mukminah ketika dia ibadah, ketika dia talabul ilm, ketika dia bersabar di atas iman, sabar di atas ketaatan, sabar dengan hijabnya, sabar menjaga auratnya, sabar menjaga kehormatannya di dunia ini, tidak ikut bebas seperti orang-orang yang seakan-akan dunia ini kehidupan abadi mereka. Ya, wanita-wanita yang jauh dari kehormatan dan menjaga kehormatan mereka. Tapi mereka orang-orang beriman, dia menjaga kehormatan karena motivasi ini, karena semangat, dorongan, keyakinan bahwa mereka tahu akan ada surga di akhirat kelak, dan surga itu mahal. Rasulullah SAW katakan, ketahuilah sesungguhnya perniagaan Allah itu sangat mahal, dan perniagaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman itu dengan diri mereka, dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, bahwa mereka akan digantikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, yaitu surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak akan pernah terbayang dan terlintas sedikit pun di dalam benak dan pikiran seseorang. Artinya, bagaimanapun orang berkhayal, menggambarkan, menghayalkan bagaimana nikmat dan indahnya surga itu dengan apa yang di muka bumi ini, bahkan dengan apa yang dia hayalkan, tidak akan pernah sampai kepada hakikat kenikmatan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat ini tidak akan bermakna bagi hati kita, bagi diri kita, bahkan tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita sebagai keyakinan kalau kita sebagai seorang mukmin dan mukminah tidak berikhtiar memasukkan keyakinan ini di dalam hati karena dia akidah. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah agar apa yang kita dengar dari Al-Quran dan Sunnah tentang perkara-perkara gaibiyat seperti ini, agar Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati kita sebagai keyakinan. Kenapa seorang mukmin dan mukminah mudah rapuh, mudah berpaling dari yang hak, mudah tergelincir, mudah berubah, yang tadinya baik menjadi tidak baik, bahkan dengan hitungan menit, bahkan dengan hitungan hari, dan seterusnya? Di antara sebab besarnya, pertama karena dia tidak memasukkan keyakinan itu dengan benar dan dia jaga di dalam hatinya. Kemudian juga di antara karena dia tidak bersyukur manakala Allah Subhanahu wa taala telah berikan dia hidayah kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada ajaran Islam. Dia tidak mensyukuri apa yang sudah dia dapatkan. Karena kalau dia bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tetapkan, Allah akan kokohkan keyakinan itu di dalam hati.